teman-teman juga membantu kampus dan universitas. Ya, jadi universitas juga tentunya akan memperoleh citra positif yang baik dari masyarakat desa. Semakin banyak orang yang mau berkuliah di UTS, semakin banyak orang desa, ini yang paling penting nih, semakin banyak orang desa yang mau kuliah. Meskipun nggak di UTS nih, tapi semakin banyak mereka itu mau kuliah dan mau untuk mengenyam pendidikan. Karena apa? Karena banyak sekali sekarang masyarakat atau anak-anak yang sudah lulus SMA itu tidak mau lagi melanjutkan pendidikan perkuliahan dikarenakan apa? Dikarenakan lama katanya. Ya, pendidikan menjadi poin yang tidak penting. Nah, kita mengharapkan dengan mahasiswa turun ke desa, mereka bisa melihat bahwa menjadi mahasiswa itu ada privilege, ada apa istilahnya itu ya, ada hal baru yang bisa dilakukan, ada motivasi bagi mahasiswa, bagi masyarakat di desa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, sehingga nanti teman-teman juga bisa menjadi agen perubahan atau menjadi agen untuk menyampaikan hal-hal baik yang ada di desa. Nah, yang terakhir ini adalah pemerintah. Jadi sebagai wadah untuk mengukur sejauh mana program pemerintah terlaksana di desa. Karena pemerintah juga terbatas. Di Sumbawa sendiri itu ada 157 desa, 8 kelurahan, 709 dusun. Ya, jadi luas sekali Sumbawa ini. Ya, sehingga mungkin pemerintah memiliki keterbatasan di dalam proses di dalam proses untuk mengawasi kinerja yang ada di desa, mengawasi bagaimana pemerintahan desa itu bisa berjalan. Tetapi melalui program Merdeka, teman-teman membantu pemerintah daerah untuk melihat ya dan mengukur sejauh mana program-program pemerintah terlaksana di desa. Nah, kegiatan di desa ini kita ada 5 tahap ya. Pertama, ada kegiatan pembinaan, memberikan teladan dan menggariskan yang konkret. Kegiatan pembinaan, memotivasi, memfasilitasi, kemudian pembinaan bersifat pengembangan potensi lokal, kemudian mengutamakan partisipasi seluruh masyarakat, pembinaan dapat menjadikan masyarakat desa menjadi mandiri dan berdaya saing. Jadi ini kegiatan bina desa yang ada di desa yang nantinya bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi mau ngapain di desa? Teman-teman lihat ini 5 poin ini. Kita memberikan teladan pengajaran ilmu pengetahuan, memberikan motivasi, mengembangkan potensi lokal, mengutamakan partisipasi. Kita ajak masyarakat kita untuk duduk bareng bicara tentang masalah-masalah yang ada di desa dan bagaimana jalan keluarnya dan menjadikan desa itu menjadi masyarakat desa yang mandiri dan berdaya saing. Sehingga ya catatan kami terhadap teman-teman yang turun ke desa, kalau bahasa Sumbawanya, nah Jina pernah lalu mekampang pusku, itu bahasa Sumbawa ya. Artinya teman-teman jangan terlalu banyak menghabiskan waktu itu di pusku. Pusku itu hanya menjadi tempat teman-teman untuk tidur, kemudian berdiskusi dan mencari membahas program-program apa yang akan dilanjutkan. Teman-teman tuh harus lebih banyak berbaur dengan masyarakat yang ada di desa. Ya, jadi lebih banyak di kantor desa, lebih banyak dengan masyarakat yang ada di desa. Jadi jangan lebih banyak yang ada di posko karena memang biasanya kalau sudah ada di posko, apalagi poskonya itu di dekat sawah, anginnya sejuk ya, airnya enak, wah itu kerjanya tidur terus itu. Tetapi itu tidak kita harapkan. Yang kita harapkan adalah teman-teman itu juga bisa untuk turun dan tumbuh hidup bersama masyarakat dan nantinya bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini target program. Jadi ada 5 program utama yang teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di desa. Pertama ada namanya OPOP ya, One Village One Product. Ada desa wisata, ada desa digital, ada desa budaya, dan desa rapi administrasi. Pada saat teman-teman menganalisis satu desa, ini nanti akan sebenarnya kita sampaikan dalam kegiatan teknis, tapi saya kasih gambarannya secara umum saja. Jadi pada saat teman-teman turun ke desa, diberi waktu 2 minggu untuk mencari potensi desa. Teman-teman menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada dari program ini. Artinya, dari 5 program ini, tidak semuanya harus dilaksanakan di desa. Teman-teman bisa pilih mana yang memungkinkan dan mana yang paling pas dan dilaksanakan di desa. Kalau di desa itu cuma ada desa wisata, hanya ada OPOS, dan hanya ada desa rapi administrasi, it's okay. 3 itu saja dilaksanakan, tidak perlu semuanya. Ya, tapi kalau teman-teman merasa diri sanggup untuk semuanya, ya nggak ada masalah. Syukur-syukur bisa begitu, tetapi yang kita harapkan adalah paling tidak ada 1 atau 2 program dari 5 program ditawarkan itu terlaksana di desa. Perlu kami informasikan, sekarang kita akan melaksanakan ini di 20 desa.
Ya, 20 desa ini terbagi, kalau bahasanya Pak Alam, kasubdir kami terkait pengembangan desa, ini terbagi di 4 arah mata angin. Di utara ada, di selatan ada, di timur ada, di barat ada ya. Jadi dari alas barat sampai Taranu itu insya Allah ada semua itu. Dari Penyaring nanti itu sampai Orang Telu, Ropang dan sebagainya itu ada. Desa-desa yang nantinya. Ada 20 desa ya. Dan lebih banyak sekarang di Promor 7 ini ada desa-desa yang baru yang mungkin belum pernah kita laksanakan Promor sebelumnya. Sehingga kami sangat berharap teman-teman bisa membawa citra-citra positif, hal-hal yang baik dari kampus, agar kedepannya pada saat kami melaksanakan Promor berikutnya, teman-teman tidak meninggalkan citra negatif yang berpengaruh terhadap apa istilahnya ya, program-program yang dilakukan oleh adik-adik tingkat teman-teman. Nah, ini metode pengukuran program Bina Desa ya. Pertama itu ada pengukurannya, ada indikator pengembangan desa UTS, ada indeks desa membangun. Kemudian mulai dieksplorasi programnya melalui wawancara langsung atau penelusuran literatur. Baru yang terakhir itu ada verifikasi data. Kemudian ada data primernya, kemudian ada data sekundernya. Ini nanti akan kita sampaikan di dalam proses pembekalan pada saat nanti teman-teman sudah memilih program. Nah, ini ada indeks pengembangan desa UTS. Jadi UTS itu keren, teman-teman. Kenapa keren? Karena kita itu punya indeks pengembangan desa versi UTS. Walaupun versi kita, tetapi ini menyesuaikan dengan versi pemerintah, khususnya yang ada di Dinas Desa. Jadi Dinas Desa turunannya tuh dari Kementerian Desa, turun sampai ke Dinas Desa. Dia punya indikator nih oleh UTS, kemudian diramu dengan lebih baik untuk ditentukan indikator-indikator utamanya. Nah, ini teman-teman nanti bisa baca, karena kalau saya jelaskan satu persatu nggak cukup nih waktunya, tapi paling tidak ada indikator-indikator di desa terkait bagaimana ekonomi di desa, bagaimana sosial budaya di desa, potensi desanya, administrasi desa. Nah, tujuan teman-teman turun ke desa melalui program ini adalah untuk membantu pemerintah daerah menentukan kira-kira desa kita itu masuk kategori yang mana. Sehingga mudah nanti bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan yang paling pas bagi desa. Oke, kemudian ada indeks desa membangun. Ini indikator utamanya ada indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan. Nah, indikator turunannya ada 6, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini nanti juga akan dijelaskan lebih panjang pada saat kita pembekalan bersama nanti Pak Abdul Salam sebagai kasubdir kita ya, di bidang pengembangan desa. Oke, nah ini teknis pelaksanaannya ya. Jadi sebenarnya tidak ada jauh beda dengan program-program yang lain. Teman-teman melakukan prosesi yang sama, pendaftaran yang sama, transfer ke rekening yang sama. Tinggal nanti pada saat di SIA, teman-teman memilih apakah mau ke Eureka, ke Partnership, ke internship, ke UTS mengajar, ataupun ke program Merdeka. Nah, nanti itu ada semua. Di situ letak kemerdekaan teman-teman memilih program. Nah, tapi dari kami sudah mempersiapkan segala hal dari hulu sampai hilirnya, dari desa mana yang dituju, dari program kerjasamanya dan semuanya, itu sudah kami siapkan. Teman-teman nanti tinggal pada saat teman-teman memilih, tinggal nanti menentukan, kami tentukan waktu pelaksanaan untuk pembekalannya dan teman-teman sudah bisa langsung turun ke desa. Ya, jadi yang paling penting di sini itu selain adanya program, teman-teman nanti akan melaksanakan monef dan evaluasi. Nah, monefnya itu dilaksanakan dalam 2 cara, secara offline dan online. Kalau online kita via Zoom, tapi kalau offline biasanya kami yang akan turun selaku penyelenggara langsung turun ke desa untuk melihat potensi atau melihat sejauh apa perkembangan teman-teman. Nah, ini timeline pelaksanaan dan kegiatan ya. Jadi pendaftaran bisa dimulai dari tanggal 3 sampai 16 Agustus. Sebenarnya ini masih tanggal 1 ya. Jadi kemungkinan lusa lah sudah bisa teman-teman melakukan pendaftaran. Sudah bisa dari sekarang ya? Oh tanggal 2 sekarang ya? Oh, besok udah buka. Ya, jadi besok sudah bisa dilakukan pendaftaran. Kemudian kita validasi dulu. Nah, mulai ada pembekalan tahap 1 di tanggal 16 September. Nah, kita mulai melepas itu di tanggal 16. Teman-teman sudah melakukan penerjunan di tanggal 18 September. Jadi tanggal 18 September, teman-teman sudah ada di desa. Tetapi sebelum tanggal 18, teman-teman sudah dipersilahkan terjunan teman-teman.
Nah, jadi di desa mana teman-teman ditujukan, teman-teman sudah bisa datang ke sana. Tujuannya ya, pertama silaturahim dengan kepala desa, silaturahim dengan tokoh-tokoh desa, silaturahim dengan perangkat-perangkat desa, dengan BPD dan sebagainya, silaturahim dengan imam masjid, ya, silaturahim. Pokoknya teman-teman ke sana itu bersilaturahmi dengan masyarakat di desa, karena kalian tidak tinggal di sana sehari, 2 hari, 3 hari, tetapi 3 bulan. Ya, teman-teman itu 3 bulan untuk tinggal di sana. Nah, sehingga butuh pendekatan, butuh silaturahmi yang lebih intens, baik antara teman-teman kampus dan masyarakat yang ada di desa. Paling nggak waktu-waktu 2 minggu itu sebelum penerjun, teman-teman udah tahu nih, mau beli ciloknya di mana, mau beli indominya di mana, kemudian mau makan enak di mana, gitu ya. Teman-teman udah tahu tuh. Nah, itu fungsinya teman-teman sebelum penerjunan. Begitu tanggal 18 September, teman-teman sudah bisa memulai program hal-hal apa saja yang ingin dilaksanakan di desa tersebut. Kemudian ada pembekalan promo tahap 2 di tanggal 24 September. Ini nanti biasanya kita pembekalan terkait video atau luaran-luaran yang teman-teman harus penuhi di dalam prosesi program Merdeka ini. Kemudian kita ada expo. Expo ini semacam pameran ya. Jadi kan teman-teman nanti setiap desa itu kan ada OVOG tuh. Misalnya ya, One Village, One Product. Jadi ada produk-produk di desa yang nantinya produk itu dipamerkan ya dalam satu momen. Nanti biasanya Expo ini tidak hanya diikuti oleh promotor, tapi seluruh program intensif gabung, kemudian UTS mengajar itu bergabung, semuanya pokoknya bergabung. Nah, teman-teman dari promotor memamerkan hasil-hasil yang sudah dicapai pada saat melaksanakan program Merdeka. Baru nanti pengumpulan outputnya 1-5 Januari di tahun depan 2024. Nah, output kegiatannya pertama teman-teman itu proposal ya, dikumpulkan 2 minggu setelah mahasiswa berdisa. Jadi tanggal 18 September ya, teman mulai terjun 2 minggu kemudian kami menerima proposal maksimal tuh, maksimal proposal kegiatan terkait apa saja yang ingin dilaksanakan di desa. Kemudian teman-teman harus mengisi postes dan prates ya, program Merdeka ini sebagai alat ukur kami terkait pengembangan desa. Teman-teman harus membuat artikel populer, 3 artikel per desa dipublis di media-media massa secara online. Ini nggak terlalu susah sih, kalau cuma 3 artikel ya. Jadi nggak terlalu panjang, paling 1 artikel itu 5-6 paragraf udah selesai. Terkait hal-hal apa saja yang teman-teman lakukan selama di desa. Ada video kegiatan dan ada katalog produk, serta yang terakhir laporan pertanggungjawaban kegiatan. Nah, ini bisa dilaksanakan secara beramai-ramai ya, karena mungkin satu desa itu ada sekitar 14-15 peserta yang terdiri dari berapa fakultas yang ikut ya? Hampir semua fakultas ya. Semua fakultas ikut. Jadi teman-teman di satu desa itu tidak teradaptasi dengan satu prodi saja, tapi akan bercampur dengan prodi-prodi yang lain. Oke, jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan dari Promer. Intinya di desa itu have fun, bareng ya, tapi menghasilkan program-program, video kegiatan, katalog produk, dan meninggalkan cerita-cerita yang bisa kita ceritakan ke depannya. Jadi terima kasih untuk waktunya Mbak Nora, mungkin itu saja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pemaparannya Pak Joni. Ini Pak Joni sebagai penyelenggara dari program Merdeka. Baik, rekan-rekan semua, tadi sudah disampaikan bahwa untuk MBKM semester gaji 2023-2024 ini ada 4 MBKM yang disosialisasikan pada hari ini, dan yang dibuka itu ada MBKM yang sebelumnya sudah sosialisasi MBKM tentang entrepreneurship gitu. Untuk sesi sekarang, saya buka sesi tanya jawab. Silakan sebutkan namanya, dari program studi apa, dan ditujukan ke penyelenggara MBKM yang mana. Silakan. Saya Kak. Baik. Silakan, baik Endan Febrianti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Endang Febrianti, saya Prodi Manajemen. Izin bertanya Kak, ini kan sosialisasi MBKM. Nah, kan saya ikutnya yang MSIB Kak. Jadi kemarin itu sempat tanya
teman terkait yang pembayaran yang 450 ini. Berarti yang MSIB ini juga tetap gitu Kak ya, untuk apa namanya, pendaftaran di keuangannya. Mungkin ranahnya ke yang ini Kak, soalnya belum apakah akan ada sosialisasi khususnya yang untuk Kelas apa namanya, ini MSIB. Terima kasih. Oke, baik kita tampung dulu ya, berarti sampai PSIB Mbak ya. Kan dari program sebelumnya. Saya, Kak. Ya, silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tria Fadila Rahmi dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya ingin bertanya terkait MBKM Promer atau KKN tadi. Nah, saya ingin bertanya, kan di sini mahasiswa itu diuntungkan di mananya kayak gitu. Saya ingin bertanya kan karena seperti yang kita lihat bahwa kita sebagai mahasiswa itu hanya mengabdi kepada desa dari yang dijelaskan tadi. Lalu keuntungannya kepada mahasiswa itu di mananya? Itu saja sih, Kak. Baik, terima kasih. Yang berikutnya silakan. Untuk orang lagi untuk sesi 1. Cukup. Kalau misalnya nggak ada kita ini ya. Ya, silakan. Mas Muhammad. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Akbar dari Prodi Bisnis Digital. Ini ada hal yang masih buat saya bingung, mungkin agar lebih jelas, Kak. Untuk terkait ini, berarti untuk pendaftaran itu dari setiap MBKM tadi itu kan pendaftarannya 450.000. Nah, itu berarti kita tidak perlu lagi untuk membayar uang semester seperti pada umumnya yang sebelumnya ya, Kak. Terima kasih, Kak. Itu aja pertanyaan saya supaya lebih jelas. Sudah. Baik, terima kasih rekan-rekan atas 3 penanya ya. Kita satu sesi dulu untuk 3 pertanyaan. Tadi dari pertama, baik Endang Febrianti ya, tentang pembayaran MSIB tetap pembayarannya tetap 450, jadi semua jenis MBKM itu pembayarannya 450.000. Gitu. Kebetulan nomornya sudah ya, sosialisasi yang MSIB maksudnya sudah MSIB, sudah sosialisasi kemarin itu di Juli akhir kemarin, sosialisasi hari Rabu tanggal Kamis kita sudah dilakukan sosialisasinya. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke timnya gitu, atau rekan-rekannya sudah mendaftar itu juga sudah ada grupnya. Kalau misalkan mau ditanyakan lebih detail lagi nanti bisa bergabung di grup WhatsApp-nya. Karena yang untuk hari ini MSIB sudah sosialisasi duluan, jadi tidak lakukan pemaparan lagi pada hari ini. Gitu. Tadi pertanyaan kedua dari Mbak Maria Fadila Rahmi ya, tentang MBKM Program Merdeka. Kiranya bisa dari penyelenggara Program Merdeka, Pak Joni, Bunda Pak Agus Salam, silakan Pak. Jadi pertanyaannya diuntungkan di bagian mana katanya kalau mengikuti Program Merdeka. Oke, baik. Tadi namanya Mbak siapa, Mbak Laura? Yang nanya prodi apa? Mbak Tria Fadila Rahmi tadi Pak, dari prodi. Prodi mana? Mbak Tria tadi dari prodi mana Mbak? Sosiologi, Pak. Sosiologi Pak. Oh, sosiologi. Baik. Ya, FISIP ya. Oke, baik. Apa sih keuntungan mahasiswa ya? Keuntungan. Ini kalau kita bicara what I get ini agak gimana gitu. Tapi begini Mbak Tria. Jadi, apalagi Mbak ini sosiologi ya, Mbak sosiologi sama Pak Imam, berarti dosennya Pak Imam, kemudian Mbak Nisa dan sebagainya. Jadi, keuntungan mahasiswa, ini saya bahasa keuntungannya, keuntungan mahasiswa yang pertama, teman-teman ini kan logikanya, ini tidak kuliah di kampus. Ya, karena tidak kuliah di kampus, teman-teman diberikan kesempatan untuk memilih program. Yang mana program ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nggak harus di promer kok, tapi teman-teman bisa milih. Kalau teman-teman merasa cocoknya di Eureka, penelitian untuk mengganti
pembelajaran di kampus, ya silakan ke Eureka. Atau merasa di Preneurship, silakan ke Preneurship. Nah, di Prober itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman merasa bahwa memang saya ini memang lebih cocok dan lebih pas untuk turun ke desa, membantu masyarakat desa, seperti itu, teman-teman memilih untuk program Merdeka. Nah, benefit yang teman-teman dapatkan pertama, itu kan nanti akan, bukan mengkalkulasi ya, merekognisi dari prosesi perkuliahan teman-teman yang tidak dilaksanakan di kampus. Jadi teman-teman turun ke desa, tinggal di desa, hidup di desa, mengikuti program-program di desa, itu nanti direkognisi dengan mata kuliah yang ada di kampus. Nah, itu keuntungan pertama. Yang kedua adalah teman-teman nanti di sana itu akan punya soft skill yang tidak diajarkan di kampus. Sekarang saya mau tanya nih, kira-kira di kampus teman-teman diajarkan nggak cara ngobrol sama masyarakat desa? Kan beda tuh cara ngobrol masyarakat desa sama masyarakat kota. Nggak mungkin bisa sama. Diajarkan nggak bagaimana cara hidup dengan orang-orang yang ada di desa? Nggak ada pembelajaran itu yang ada di kampus. Itu hanya bisa didapatkan manakala teman-teman turun langsung hidup langsung bersama masyarakat yang ada di desa. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah pengalaman-pengalaman semacam ini. Itu bisa jadi tidak ditemukan di kampus lain karena tidak semua kampus-kampus lain itu melaksanakan program Merdeka. Di Sumbawa kemungkinan hanya UTS saja seperti itu yang melaksanakan program Merdeka. Sehingga itu yang saya sampaikan tadi di dalam presentasi saya. Bisa jadi ada kehidupan atau perasaan yang berbeda pada saat teman-teman itu hidup di desanya dengan hidup di desa orang lain. Nah, ini kan pembelajaran yang tidak didapatkan di bangku kuliah, tidak ada SKS yang bisa membaca hal-hal semacam itu untuk bagaimana cara hidup di desa dan membantu desa seperti itu. Nah, artinya adalah sebelum teman-teman nantinya terjun ke masyarakat secara umum, lulus dari UTS ini atau selesai berkuliah di UTS ini, menyandang gelar sebagai sarjana dari kampus ini, teman-teman sudah punya kesempatan, sudah punya pengalaman, sudah punya soft skill, sudah punya hal-hal yang nantinya akan bisa kalian bawa untuk hidup dan tumbuh di tengah masyarakat. Sehingga kalau ditanya apa sih keuntungan dari mahasiswa, saya kalau boleh jujur bingung saya jawabnya. Kenapa? Karena program Merdeka itu isinya keuntungan semua. Saya bingung memulai dari yang mana. Seperti itu. Keuntungannya pertama teman-teman itu tidak berkuliah di kampus, cuma hidup di desa, tumbuh di desa, membantu desa, membantu pemerintah, membantu kampus, direkognisi lagi sebagai mata kuliah. Itu yang saya sampaikan di era kami kuliah dulu. Nggak ada pengalaman-pengalaman semacam ini. Tapi begitu di era teman-teman sekarang, ini memudahkan teman-teman semua untuk bisa melaksanakan perkuliahan dengan lebih baik. Mungkin itu jawaban saya, Mbak Nora. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Joni atas pemaparannya. Jadi benar ya rekan-rekan, keuntungannya kita bisa menambah pengalaman baru gitu, dan setara di rekomendasi 20 SKS, jadi tidak perlu lagi gitu kan kuliah di kampus. Jadi sudah di luar dan direkomendasi 20 SKS untuk 1 semester gitu, tambahannya. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari Mas Muhammad Sultan Akbar ya dari Bisnis Digital. Ditanyakan bagaimana sih pendaftaran setiap MBKM itu kan 450, apakah kita perlu membayar uang semester lagi? Jadi saya persilakan kepada Pak Nova Aditya Ananda selaku Direktur Akademik untuk menjawabnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Nora. Tadi dari Bisnis Digital ya, Muhammad Sultan ya. Jadi teman-teman yang mengikuti program Merdeka, bukan program Merdeka, MBKM gitu, itu diharuskan membayar komponen perkuliahan. Komponen perkuliahannya akan ada tambahan 450.000 di luar dari biaya SKS. Jadi kan Jadi kalau ditanyakan kita KRS 20 SKS-nya dibayarkan nggak? Bayar gitu. Jadi memang semuanya itu dibayarkan, dan yang 450 itu adalah komponen tambahan dari pembelajaran di luar kampus gitu, teman-teman. Jadi nanti Anda KRS-an, ketika Anda KRS-an, berarti kan ada 20 SKS mata kuliah. Nah, 20 SKS mata kuliah itu dibayarkan juga oleh mahasiswa. Dan sebenarnya gini, saya mau menjelaskan sebenarnya sedikit tentang pembelajaran di luar kampus. Pembelajaran di luar kampus itu, teman-teman, itu adalah metode pembelajaran sebenarnya. Kalau kita melihat itu. Kalau teman-teman ini selama ini diajarkan dalam kelas, kurikulum tahun 2020 awal, itu sudah tamat kalau menurut Mas Menteri. Kenapa? Karena metode yang diajarkan di dalam kelas itu menyumbang tenaga kerja pengangguran yang rendah sekali. Pengangguran yang tinggi sekali, sementara penyerapan tenaga kerja itu rendah. Artinya,
dari kurikulum itu kita menghasilkan banyak pengangguran. Menurut Mas Menteri akhirnya ini kemudian selesai nih. Karena kurikulum lama dengan gaya pembelajaran gaya lama gitu, itu menghasilkan sarjana-sarjana yang tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Sehingga diubah kurikulum ini dari bukan kurikulumnya yang diubah secara besar, tapi bagaimana metode pembelajarannya. Teman-teman itu mungkin pernah menghadapi yang namanya project based. Nah, di dalam mata kuliah teman-teman ini di pembelajaran luar kampus ini sebenarnya adalah mata kuliah yang teman-teman lakukan menggunakan project based, di mana di situ mahasiswa langsung turun langsung ke lokasi di mana tempat dia kegiatan, dia mempelajari masalahnya, dia mencari solusinya. Ketika dia dapat mempelajari masalahnya dan mencari solusinya, pembelajaran dia terjadi. Sehingga apa diharapkan dari kurikulum itu nantinya akan mencetak sarjana yang siap diterima di pasar atau siap di pasar kerja gitu atau bursa kerja. Nah, jadi gitu ceritanya teman-teman. Jadi pembelajaran di luar kampus itu sebenarnya seperti yang Pak Joni sampaikan tadi, banyak sekali yang didapatkan oleh mahasiswa. Bukan hanya di dalam kelas, karena kurikulum yang dipelajari di dalam kelas itu menurut Mas Menteri itu sudah selesai, karena angka pengangguran itu tinggi sekali. Sehingga kita butuh metode pembelajaran baru, perguruan tinggi, di mana nanti mahasiswanya itu bukan hanya melihat dunia kampusnya saja, tapi dia juga bisa melihat dunia luarnya, sehingga apa yang dipelajari di kampus dapat diterapkan di lokasi-lokasi tempat dia berada. Seperti itu, teman-teman. Jadi metode pembelajaran seperti itu, dan dia SKS-nya 20 SKS itu dibayar SKS-nya gitu. Itu yang mungkin Bu Nora. Baik, terima kasih tadi atas pemaparannya. Jadi Mas Muhammad Sultan Akbar ya dari Bus Digital, pertanyaannya selain dari 450 tetap membayar yang 20 SKS-nya karena itu termasuk dari komponen biaya dan keuntungannya bisa belajar di luar kampus gitu. Seperti yang dipaparkan dari 4 MBKM sebelumnya. Nanti bisa memilih yang mana gitu ya sesuai dengan minatnya. Mungkin satu sesi lagi untuk tanya jawab, silakan yang mau bertanya, sebutkan nama dari program seperti apa dan kemana. Silakan Janu Andina, silakan Mbak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janu Andina Haryati dari Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya ingin bertanya mengenai UTS Prenerska. Apakah bila usaha yang dibuat tidak berjalan secara lancar di waktu pertengahan usaha tersebut, apakah berpengaruh pada nilai dari rekognisi 20 SKS tersebut? Seperti itu saja Pak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu Mbak ya. Yang berikutnya Mas Sultan IP di sini nama gurunya silakan. Oke, terima kasih Kak. Saya Sultan Kedawan dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya ingin bertanya, tidak berpanjang kalam. Di sini saya bertanya tentang output kegiatan gitu di MBKM Promer, Program Merdeka. Bisa dijelaskan secara detail atau mungkin nanti dijelaskan di pembekalan mungkin bisa dijelaskan di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Mas Sultan ya dari Ekonomi Pembangunan. Yang berikutnya di sini, Raisa yang berikutnya Mbak Putri Awalia, silakan Mbak. Baik Kak, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Putri Awal Indriani dari Prodi Akuntansi. Ingin bertanya sedikit Kak mengenai program MBKM Eureka. Apakah perbedaan antara magang MBKM Eureka dan magang internship itu apakah beda? Terus di mana kegiatan magang itu dilaksanakan kalau magang Eureka? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada 3 lagi ya, nggak apa ya. Kita lanjut saja. Yang berikutnya dari Mbak Titin Agustin, silakan. Baik, kan ada Titin Agustin dari Prodi Teknik. Di sini saya ingin bertanya terkait UTS Preneurship. Jadi
menurut yang saya baca tadi, kalau kita mengikuti UTS Trainership bisa secara mandiri atau secara kelompok. Jika berkelompok, apakah kelompoknya itu kita buat sendiri atau ada dari kampus? Itu saja, Kak. Oke, Terima baik, kasih. terima kasih yang preaktif ya. Yang berikutnya Mas Isalman Alfarizi. Mas Isalman nggak ada ya? Oke, yang berikut kita lanjut ke Mbak Detris Saiful Mukhlas. Silakan, Mbak. Bu ada Bu, ada Bu, Ada ya, silakan Mas Isalman. ada Bu. Bu, apakah boleh mendaftar lebih isi KRS-nya di MBKM-nya Bu? Soalnya kan itu kan cuman boleh ngajuin cuman satu Bu. Karena kenapa saya bilang gitu Bu? Karena anggaplah kita belum tentu lulus di entrepreneurship atau preneurship-nya Bu. Nah di situ kan hampir semua itu berdekatan tanggal untuk pengumuman kelulusannya Bu. Sedangkan kita kan belum tahu pasti lulus atau enggak. Kalau enggak lulus berarti jarak untuk ke pindah programnya itu berarti terlalu dekat, Bu. Gimana sih kalau kayak itunya, Mbak? Oke, baik, terima kasih Mas Isalman dari program studi Di informatika, Bu. informatika ya. Oke, baik, yang terakhir Mbak Detris Saiful Mukhlas, silakan. Ya, makasih Bu. Ya, Mas tapi ya. bukan Mbak. Ya, silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Detris. Nah, saya di sini nggak nanya tentang gimana caranya dan lain-lain kayak teman-teman tadi. Tapi karena saya di sini telat, mungkin kita bisa rewatch sini di mana Bu? Soalnya ini kan direkam, mungkin diupload nanti untuk kita rewatch bisa gitu kan? Ini diuploadnya di mana? Soalnya saya cari di IG Univ MBKM juga nggak ada. Mungkin itu aja sih pertanyaan saya Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita mulai dari ini tadi ya, Janu Andina ya, dari teknik lingkungan. Ini ke MBKM Trainership. Jadi pertanyaannya, apakah bisa usaha yang dibuat itu kalau tidak berjalan gitu, bagaimana dengan proses nilainya gitu? Silakan Pak. Baik, Mbak Nora. Saya sekalian aja jawab dari Mbak Titin juga, selain Mbak Janu tadi ya. Jadi kalau misalkan mahasiswa itu sudah desain nih proposalnya nih, ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi target dari proposal itu. Maksudnya ya target penjualannya tadinya misalkan 100, ngejual ternyata dalam pelaksanaannya hanya 20 gitu. Apa yang terjadi dengan nilai? Nah, sebenarnya inilah proses pembelajaran sebenarnya, Mbak Janu. Jadi di dalam proses pembelajaran sebenarnya hasil itu memang menjadi tujuan kita. Tapi juga proses untuk meraih hasil itu juga menjadi penilaian dari dosen pembimbingnya gitu. Jadi akan dilihat juga kalau dia tidak tercapai, apa justifikasi Mbak Janu selaku seorang wirausaha, kenapa dia bisa tidak tercapai kemudian. Nah, berarti kalau yang tercapai itu kan berarti usahanya sudah bagus, kemudian pelaksanaannya sudah bagus misalkan, dan identifikasi pasarnya sudah bagus, misal, akhirnya kemudian tercapai apa yang menjadi rencana di proposalnya, terjadi peningkatan penjualan, terjadi peningkatan SDM, tapi tidak tercapai itu kemudian apa masalahnya? Harus bisa dijelaskan nih kenapa bisa terjadi penurunan penjualan, apakah ada yang terjadi di kesalahan di pasarnya. Nanti dosen pembimbing BKM akan mengidentifikasi di mana prosesnya dia bisa salah. Nah, proses itu yang kemudian yang dinilai. Nah, sebenarnya kata kuncinya adalah yang dinilai dalam pembelajaran MBKM-nya itu bukan hanya hasil dari luarannya, karena itu menjadi target kita, tapi kalau dia tidak tercapai, apa hal yang kemudian tidak tercapai? Proses pembelajarannya seperti apa? Apa yang Anda bisa sajikan gitu. Jadi jangan takut gitu kalau dia tidak tercapai, Anda bisa tetap mendapatkan nilai yang maksimal dari dosen pembimbing MBKM. Namun kalau dia tidak tercapai, maka Anda harus menyampaikan kenapa dia bisa tidak tercapai. Anda harus menyampaikan analisisnya gitu. Jadi itu nggak masalah.
Kemudian tadi pertanyaan dari Titin, Mbak Titin ya, terkait dengan ini kelompok. Nah, bagaimana menentukan kelompoknya? Apakah bisa kita yang mengajukan, sederhananya seperti itu, kita yang mengajukan, atau ditentukan kelompoknya dari penyelenggara apprenticeship. Dua-duanya bisa dilakukan, bisa mahasiswanya itu kemudian mengajukan sebuah usaha dan dia menawarkan kelompoknya dia, atau nanti mahasiswa-mahasiswa yang tergabung di dalam apprenticeship itu akan dibentuk menjadi sebuah kelompok untuk menjalankan sebuah usaha. Itu dua hal yang bisa saja dilaksanakan. Hanya saja nanti berapa jumlah dalam satu kelompoknya dan akan disesuaikan oleh tim penyelenggara berdasarkan dari kapasitas usaha yang dilakukan gitu. Jadi kalau kapasitas usahanya itu kemudian dijustifikasi itu merupakan usaha yang setiap tim yang di dalam kelompok itu pasti bisa punya peran di dalamnya, maka jumlah kelompoknya akan dengan itu. Tapi kalau kemudian mahasiswa ini, teman-teman mahasiswa sudah punya usahanya, terus kemudian saya butuh bantuan dari teman saya, dan teman saya ini akan menjadi kelompok dari saya, gitu. Itu nggak apa-apa juga gitu diajukan. Tapi nanti misalkan kalau diajukan misalkan akhirnya di kelompok itu ada 5 orang, tapi penyelenggara akan melihat nanti kapasitas usahanya itu seperti apa. Kalau menurut kami kapasitas usahanya itu tidak sampai 5 orang, hanya butuh 2 orang, maka yang 3-nya dikeluarkan dari kelompok itu. Gitu. Seperti itu ya Mbak ya, Mbak Titin dan Mbak Jan. Baik, terima kasih banyak Pak Adit atas pemaparannya. Tadi sudah sangat jelas ya dari penyampaiannya untuk yang Mbak Titin. Jadi itu bisa dua-duanya dilakukan, nanti dilihat sesuai dengan kapasitas usahanya. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu dari Mas Sultan ya, dari Ekonomi Pembangunan, ini untuk penyelenggara MBKM Program Merdeka. Pertanyaannya, apa sih output dari kegiatan Program Merdeka katanya? Bisa tolong dijelaskan lebih detail kepada Pak Joni atau enggak kepada Pak Agus Salam, silakan. Oke, baik. Pak Alam mau jawab, Pak? Oh, langsung. Baik. Sebenarnya begini, Mas Sultan, untuk output kegiatan kita, tadi saya sudah sampaikan sedikit ya. Jadi outputnya itu, yang pertama itu teman-teman itu, ini output ya, output itu pertama artikel populer. Teman-teman tuh buat artikel. Artikel itu isinya apa? Terkait kegiatan teman-teman yang ada di desa. Jadi kalau teman-teman di desa melaksanakan OVOP misalnya, One Village, One Product, artinya mencari satu produk yang unggul di desa itu, maka teman-teman buat artikel tentang itu. Contoh misalnya, program Merdeka terlaksananya itu di desa Batu Tering. Di desa Batu Tering itu banyak jagung misalnya. Teman-teman akhirnya bersama masyarakat membuat keripik jagung. Maka di berita itu nanti di artikel itu teman-teman menceritakan bahwa memang Batu Tering itu sebagai salah satu daerah sentra sentra jagung yang ada di Sumbawa, akhirnya bisa melakukan inovasi membuat keripik berbahan dasar jagung. Itu satu berita. Nah, nanti di situ teman-teman misalnya menjadikan Batu Tering itu sebagai desa budaya. Karena di situ banyak tahu betutir misalnya, ada tahu betutir, ada tahu belawas, seperti itu. Teman-teman buat berita tentang itu, bahwa memang di desa Batu Tering itu menjadi sentra atau sumber dari SDM yang bisa melaksanakan betutir atau belawas itu. Nah, begitupun juga artikel populer yang ketiga terkait kegiatan-kegiatan teman-teman yang ada di sana. Itu yang pertama ya. Yang kedua ada video kegiatan. Jadi setiap teman-teman melaksanakan kegiatan itu dibuat videonya. Ya, dibuat videonya, jadi sehingga nanti videonya itu nanti bisa kita upload di Instagram MBKM UTS seperti itu. Kalau teman-teman misalnya sedang buat keripik misalnya, ya di videoin, dibuat videonya. Teman-teman kan ada 14 sampai 15 orang itu. Jadi tinggal nanti ketua kelompok membagi itu tupoksinya masing-masing. Ada tupoksi yang tupoksi humas yang tugasnya silaturahim, misalnya mengatur silaturahim. Ada tupoksi nanti tupoksi media misalnya bertugas foto dan video. Jadi teman-teman silakan atur itu, diatur secara adat ya. Seperti itu. Nah, sehingga nanti dalam setiap prosesnya di video-video kegiatan itu nanti muncul kegiatan teman-teman. Kemudian output yang ketiga itu adalah katalog produk ya. Katalog produk itu terkait produk apa saja yang teman-teman hadirkan di situ. Nah, itu dari program yang wajib dilaksanakan di dalam setiap program Merdeka. Tetapi kalau ada kegiatan-kegiatan tambahan, misalnya teman-teman ini kan September ya, biasanya sih desa itu
Kalau 17-an itu atau Agustusan itu tidak dilaksanakan di bulan Agustus, dilaksanakannya justru biasanya di bulan September. Teman-teman itu dilibatkan oleh pihak desa sebagai panitia dalam agenda seperti itu. Nah, itu bisa menjadi tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan tambahan, tetapi tidak melupakan kegiatan-kegiatan utama yang teman-teman bawa atau teman-teman hadirkan di desa. Kurang lebih itu Mbak Nora. Nanti lebih detail itu nanti teman-teman akan kami sampaikan di dalam kegiatan pembekalan ya. Oke Mbak Nora, thank you. Baik, terima kasih banyak Pak Joni pemaparannya. Jadi semoga sudah jelas ya dengan masukan dari ekonomi pembangunan. Nanti untuk detailnya, lebih detail-detail lagi itu akan disampaikan pada saat kegiatan pembekalan. Outputnya tadi sudah disampaikan berupa artikel ilmiah, populer, katalog produk, video kegiatan. Untuk pertanyaan selanjutnya yang ke-8 dari Mas Isalman dari program studi informatika. Pertanyaannya, apakah boleh kita mendaftar lebih dari 1 MBKM mengingat dari deadline atau timeline kegiatannya itu di waktu yang intervalnya tidak cukup jauh. Saya persilakan kepada Pak Nova Aditya Ananda. Baik, terima kasih. Itu tadi dari informatika, siapa mahasiswanya? Pak Isalman, Pak Isalman. Isalman, oke, Mas Isalman. Jadi sebenarnya mahasiswa itu tidak bisa mendaftar di banyak program, dia pilih salah satunya. Tapi tenang saja kalau misalkan tiba-tiba ditolak, misalkan di Preneurship, Anda bisa masuk ke program Merdeka gitu. Nanti di dalam periode Anda mendaftar itu juga nanti kita akan mulai menerima dan menolak mahasiswa. Nah, nanti mahasiswa yang tidak diterima itu bisa pindah ke MBKM lainnya. MBKM lainnya misalkan sekarang ngambil Eureka nih misalkan. Memang kapasitas Eureka, kapasitas Preneurship, internship, dan UTS mengajar itu punya kapasitasnya. Dia punya kapasitas orang yang bisa diterima di kegiatan itu. Karena menyesuaikan dengan jumlah mitra dan lain-lain. Nah, untuk itu, kalau Anda mendaftar di tempat kegiatan itu dan kemudian Anda ditolak, Anda masih bisa memilih program Merdeka. Program Merdeka ini unlimited karena jumlah desanya itu banyak sekali mitranya, sehingga mahasiswa itu bisa semua ditampung di sana gitu sebenarnya. Gitu. Kalau di Eureka dan program UTS Ngajar dan lain-lain itu masih punya kapasitas jumlah mitra, jumlah sekolah atau jumlah lembaga riset yang bisa dikerjasamakan pada semester ini gitu, sehingga tidak memungkinkan untuk menerima jumlah mahasiswa yang banyak, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang tidak diterima di sana itu bisa mengambil program Merdeka. Seperti itu Mas Isalman. Izin Pak. Tenang saja. Izin Pak, berarti itu unlimited yang pertama. Terus yang kedua itu berarti misalnya kita mendaftar, anggaplah di tanggal 11 mendaftarnya, terus di tanggal 11 itu pun diumumkan dah daftar. Berarti di tanggal 12 itu otomatis si mahasiswa yang mendaftar itu dialihkan ke si program Merdekanya gitu Pak. Itu maksudnya ya Pak? Karena di kota itu unlimited. Iya ya. Jadi gini, dia tidak secara otomatis dialihkan, tapi mahasiswanya memilih program Merdeka lagi. Tapi dia bisa memilih program Merdeka itu dan masih ada space untuk dia masuk ke dalam program Merdeka. Seperti itu Mas Isalman. Tidak secara otomatis, jadi nanti di-reject, Mas Isalman di-reject di sana, misalkan di satu kegiatan, kemudian mendaftar lagi di kegiatan yang lain. Gitu. Mendaftar lagi ke program Merdeka, di program Merdeka akan diterima. Gitu. Karena jumlah kapasitas di program Merdeka itu mitranya sangat banyak. Gitu. Gitu ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya, jadi tenang saja, makanya kalau sudah bayar juga nanti gimana saya sudah bayar 4,5 ini tapi ditolak di sini. Kan pembayarannya sama aja. Jadi dimanapun Anda masuk ya sama aja itu pembayaran, komponen pembayarannya gitu. Silakan Mbak Nora. Terima kasih banyak Pak Nova Aditya atas pemaparannya. Sudah jelas ya Mas Isalman. Dua terakhir tadi dari Mbak Putri Awaliyah menanyakan tentang MBKM Eureka gitu ya, sama magang internship, apa sih bedanya dan di mana manggilnya gitu. Mungkin saya persilakan kepada Pak penyelenggara MBKM Eureka, Pak Wirya. Pak Wirya, silakan Pak.
Terima kasih Mbak Nora. Di sini tadi agak putus-putus, boleh diulang nggak sih pertanyaannya Mbak? Terima kasih. Ya, pertanyaannya dari Mbak Putri Awalia menanyakan tentang MBKM Eureka dan magang internship, katanya apa sih bedanya gitu Pak dengan kedua MBKM itu dan gimana magangnya gitu, gimana magangnya? Oke, terima kasih Mbak Nora. Untuk MBKM internship dan MBKM Eureka sebenarnya ini berbeda ya. Yang pertama, semua MBKM itu kecuali Eureka itu bisa diambil dari semester 5 dan semester 6. Sedangkan Eureka ini spesial, dia hanya bisa diambil di semester 7 karena mata kuliah yang bisa direkognisi itu adalah tugas akhir. Nah, terus itu beda pertama. Yang kedua, kalau internship itu sepengetahuan saya dia bisa di industri, bisa saya nggak tahu lembaga riset bisa nggak, tapi mostly biasanya industri dan luarannya pun berbeda. Jadi kalau Eureka sendiri luarannya adalah laporan akhir dan publikasi atau hak paten, HKI patennya. Tapi kayaknya kalau internship nggak seperti itu. Itu sih yang sepengetahuan saya. Mungkin nanti Bu Yuni dan Pak Amri mungkin ada tambahan jika ada. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Oke, itu dari saya. Mungkin apa jelas? Kalau kira-kira magangnya... Oh iya, silakan. Sebentar, ada tambahan mungkin dari Mas Amri, silakan. Cek apakah suara saya terdengar. Oke, jadi terkait Eureka ini, Pak Direktur, sebenarnya ini lebih mengarah ke kegiatan penelitian. Jadi misal ada mahasiswa yang dosennya dapat penelitian PDP, misal sudah menjadi anggota penelitian, bisa diklaim sebagai program Eureka. Begitu. Pokoknya lebih ke arah penelitian, jadi berbeda sama internship atau magang beda. Itu Pak Direktur. Siap, terima kasih Mas Amri sudah ditambahkan. Ada apa kurang jelas? Bagaimana Mbak Putri, silakan tanggapannya. Kalau sudah jelas nanti bisa bergabung sih lebih detail Mbak ya untuk maganya di MBKM internship ya, internship sama Eureka nanti misalkan mau ditanyakan. Kalau misalnya sekarang posisinya lagi di semester 5 atau 6 kan belum bisa gitu ya mengambil Eureka. Karena posisinya kayak Eureka kan di semester akhir gitu untuk penelitian atau kolaborasi penelitian dengan dosen. Semester 7 biasanya, semester 7 atau semester 8. Ya, 7, 8 dan seterusnya. Kalau untuk yang MBKM internship-nya, nanti sebenarnya bisa di mana aja sih sesuai dengan kalau sudah diterima gitu. Kalau untuk detailnya bisa kita share grup WA grupnya Mbak ya, karena sudah tertulis kemarin. Nanti bisa menanyakan hal lebih detail di sana. Nanti bisa di-chat aja. Kita share untuk grup WA-nya. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Mas ini tadi ya, Mas Desri Saiful Muflas. Jadi gimana sih kita bisa melihat reward? Suaranya patah-patah, Kak. Oke, untuk suaranya putus-putus Bu, kurang jelas suaranya kita dengar. Di mana dia bisa diakses untuk bisa melihat rekaman sosialisasinya. Gitu ya. Ya, baik, terima kasih Pak Adit. Nanti videonya akan kita taruh di drive, nanti kita share link bersama materinya rekan-rekannya. Perlu diketahui bahwa informasi lebih detailnya terkait dengan penyelenggara MPKM-nya. Jadi setiap MPKM sudah ada grupnya, jadi nanti silakan bergabung ke masing-masing grup yang mana ya rekan-rekan minat gitu untuk informasi lebih detail-detailnya lagi bisa di sana agar tidak terlewat. Mungkin satu yang terakhir, jangan lupa follow Instagram MBKM UTS untuk informasi lebih detail. Baik, terima kasih rekan-rekan semua sudah mengikuti kegiatan sosialisasi MBKM pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Wakil Rektor 1 tadi yang sudah bergabung. Terima kasih juga kepada Pak Direktur Akademik, Manufa Adityananda. Terima kasih juga kepada semua tim penyelenggara MBKM semester ganjil 2023-2024. Dan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa. Semoga ini menjadi salah satu langkah ya teman-teman agar bisa memilih yang mana sih saya minatnya untuk MBKM semester ganjil ini. Untuk kegiatan sosialisasi kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.